Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas atau memperagakan bagaimana caranya kita membantu memenuhi klien kita untuk BAB gitu ya dan BAK di tempat tidur nanti pasiennya. Jadi di sini kita sebagai seorang perawat yang nantinya memang fungsinya adalah membantu pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan salah satu kebutuhan dasar itu adalah eliminasi. Jadi di sini kita memang berkewajiban gitu untuk membantu memenuhi kebutuhan eliminasi baik itu BAK ataupun BAB. Dan yang akan kita peragakan pada kesempatan hari ini yaitu kita membantu pasien yang memang tidak bisa melakukan BAB atau BAK di tempat tidur. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien ya tentunya ini indikasinya dulu gitu ya. Indikasinya adalah bagaimana nanti pasien kita itu ya memang benar-benar tidak mampu BAB atau BAK di tempat tidur gitu. BAB atau BAK di toilet ya. Jadi ini memang pasien yang hanya bisanya bed rest gitu ya. Dia hanya bisa beraktivitas di tempat tidur saja. Pasiennya tidak bisa ke toilet. Akhirnya kita membantu pasien untuk BAB dan BAK di tempat tidur ya. Nah, kemudian yang kedua adalah indikasinya adalah pasien yang tidak menggunakan kateter urin gitu ya. Kalau ini misalkan kita membantu pasien untuk BAK di tempat tidur. Tapi kalau misalkan pasiennya menggunakan kateter urin, ya nanti kita akan melakukan perawatan kateter sendiri gitu ya, bagaimana membuang urin pasien itu melalui kateternya. Nah, kemudian kalau misalkan di sini pasien itu BAB ya, butuh untuk BAB, jadi kita tetap untuk membantu memenuhi pasien BAB itu di tempat tidur. Nah, di sini kemudian berikutnya adalah sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien kita perlu mempersiapkan alat dulu ya, di mana kita persiapan alat yang harus memang minimal kita ada gitu ya. Yang pertama adalah urinal atau pispot gitu ya. Yang ini memang disesuaikan dengan jenis kelaminnya pasien. Yang pertama kita akan melakukan tindakan memenuhi kebutuhan pasien untuk BAK terlebih dahulu ya. Jadi ini khusus untuk BAK. Karena bisa jadi nanti sekalian ada dua, pasien itu kadang BAB dan BAK gitu ya. Jadi kita bisa langsung persiapkan dua-duanya. Nah, kita perkenalkan dulu alatnya. Jadi di sini ada yang namanya pispot ya. Nah, ini ya di sini ini pispotnya atau urinal gitu ya. Ini kita gunakan untuk yang laki-laki yang bentuknya corongnya ini lingkaran gitu ya. Kemudian kalau yang bentuknya oval ini kita gunakan untuk yang perempuan disesuaikan dengan posisi anatominya gitu ya. Nah, ini untuk pasien yang BAK di tempat tidur gitu ya. Kemudian kalau misalkan ini kelemahannya kalau kita menggunakan yang seperti ini gitu ya bisa saja nanti urinnya itu melebar gitu ya atau ngerembes ke bawah. Nah, itulah kenapa kita biasanya juga menggunakan yang namanya urinal gitu ya. Ini yang lebih besar, yang ini bisa kita gunakan sekalian untuk membantu pasien untuk BAB di tempat tidur. Nah, seperti ini ya bentuknya. Jadi ini nanti dipasang seperti ini dan ini ada penutupnya yang kita gunakan untuk menutup ketika di dalamnya sudah ada miksi dari pasien atau ada urin di dalam sini atau ada fesesnya pasien di dalam sini ya. Kemudian berikutnya yang perlu kita persiapkan adalah kapas cebok ya. Nah, kapas cebok ini ya beserta airnya nanti ya ini kita gunakan untuk membersihkan gitu ya atau mencuci alat kelamin pasien ataupun nantinya dari anus pasien yang setelah pasien melakukan BAB dan BAK itu sendiri ya. Ini nanti kita berikan air ya, kapasnya dibuat seperti ini dan ini supaya mempermudah kita melakukan tindakannya dan tentunya ditutup ya. Kemudian kita persiapkan juga waslap ya, nantinya ini bisa kita gunakan untuk menyeka kalau misalkan terlalu banyak air atau terlalu luas area yang kotor di wilayah perineum pasien atau wilayah kemaluan ataupun nanti anus pasien, jadi kita perlu
membersihkannya menggunakan wastafel atau bisa menggunakan tisu toilet kalau misalkan ada gitu ya. Kemudian berikutnya kita juga perlu persiapkan yang namanya handscoon ya atau sarung tangan. Cukup sarung tangan bersih saja ya, tidak perlu steril karena ini tindakan bersih ya. Meskipun nanti kita ke pasiennya itu juga akan terkontaminasi kotor gitu ya. Kemudian berikutnya adalah skort ya, ini kita gunakan untuk melindungi baju kita ya, baju dinas kita. Jadi kita tetap menggunakan skort atau gown, nanti kalau misalkan ada celemek tergantung nanti posisinya atau kondisi di tempat Anda akan praktik nanti seperti apa itu ya. Kemudian berikutnya adalah selimut mandi ya. Selimut mandi ini tujuannya adalah untuk menutup area pasien ya, menjaga privasi pasien. Meskipun kita membantu pasien itu BAK maupun BAB di tempat tidur, tetapi kita tetap perlu menjaga privasi pasien itu sendiri ya. Kemudian berikutnya adalah alas bokong. Nah, di sini alas bokong kita bisa menggunakan perlak ya. Kita bisa menggunakan perlak atau kita bisa menggunakan kain koran gitu ya, nanti tergantung yang ada apa, tapi paling enak bisa menggunakan perlak saja gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada sampiran, kalau misalkan nih pasiennya di bangsal yang memang antara satu pasien dengan pasien yang lain itu tidak ada sekatnya, maka kita perlu menggunakan sampiran ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita persiapkan alatnya ya, baru kita persiapkan pasiennya gitu ya. Ketika kita mempersiapkan pasien ya, hal-hal yang perlu kita perhatikan yang pertama kita memberikan salam ya. Kalau misalkan pasien kita laki-laki atau perempuan ya kita berikan salam, selamat pagi, assalamualaikum Bu, Bapak, gitu ya. Kemudian perkenalkan diri Anda ya, perkenalkan saya perawat Diki gitu atau nurse Diki gitu ya. Kemudian pastikan bahwa pasien kita itu memang benar-benar butuh untuk BAK ataupun BAB gitu ya. Oke, kemudian ditanya dulu nih ya identitas pasien kita gitu ya. Minimal kita memeriksa identitas pasien itu menggunakan 2 identitas secara benar gitu ya, baik menggunakan nama ataupun menggunakan tempat tanggal lahir ataupun menggunakan nomor rekam medis ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah kita menjelaskan prosedur tindakan yang akan kita lakukan. Baik Bu, Bapak, selamat pagi. Saya di sini perawat Diki. Minta tolong disebutkan nama dan tanggal lahirnya ibu atau bapak. Oke. Nah, kemudian setelah pasiennya menyebutkan nama dan tanggal lahir ataupun nanti Anda bisa mengecek melalui nomor rekam medisnya, kemudian Anda bisa ngecek di gelang pasien ya. Nanti biasanya kalau pasien yang dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan gelang pasien gitu atau gelang identitas ya. Kemudian berikutnya kita jelaskan nih, kita di sini akan membantu ibu atau bapak melakukan BAK atau BAB di tempat tidur gitu ya. Nanti kita akan menginstruksikan kepada bapak atau ibu gitu ya, kemudian untuk mengikuti arahan kita supaya nanti lebih mudah kita melakukan tindakan dan ibu bisa cepat selesai melakukan BAK ataupun BAB di tempat tidur itu sendiri ya. Oke, kemudian berikutnya kita berikan kesempatan kepada klien kita untuk bertanya gitu ya. Oke, dari penjelasan yang saya berikan tadi Bu, apakah ada yang perlu ditanyakan? Kalau misalkan tidak ada, bisa kita lanjutkan ya. Kemudian kita minta pengunjung atau keluarga pasien yang memang tidak berkepentingan gitu ya, misalkan keluarga yang bukan keluarga yang merawat pasien, kita bisa minta untuk meninggalkan ruangan terlebih dahulu ya, kecuali nanti ada keluarga yang memang membantu klien kita untuk BAB atau BAK di tempat tidur, sekaligus kita nanti mempersiapkan pasien kita supaya nanti pasien ini bisa atau keluarga pasien bisa merawat anggota keluarganya yang sakit ini secara mandiri gitu ya, sekalian kita mengedukasi gitu. Kemudian berikutnya ya sampiran kita bisa tutupkan ya kalau misalkan di dalam satu ruangan itu ada banyak pasien ya. Jadi pastikan nanti meskipun pasien ini tidak mampu ke toilet, tetap kita harus menjaga privasi pasien ya. Kita harus menjaga hal-hal yang memang tidak
boleh diketahui oleh pasien yang lainnya. Misalkan posisinya di bangsal. Kalau misalkan satu ruangan hanya satu orang pasien gitu ya, ya berarti nanti tinggal pengunjung atau keluarga yang tidak berkepentingan bisa diminta untuk keluar ruangan terlebih dahulu ya. Kemudian atur posisi pasien senyaman mungkin ya. Bisa posisinya supinasi ya atau terlentang seperti biasa, atau nanti posisinya bisa ke posisi dorsal recumbent atau dengan posisi kaki yang sedikit ditekuk ya supaya nanti mempermudah juga melakukan tindakan ya. Kemudian berikutnya kita akan lakukan tindakan ya. Tindakan kita melakukan membantu memenuhi kebutuhan BAK terlebih dahulu nih kepada pasien kita ya. Oke, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah beritahu klien kita bahwa tindakan akan segera dilakukannya. Oke, baik Bu, kalau seperti itu kita lakukan kegiatan ya, tapi sebelum kita mulai, saya pastikan dulu saya mau mengecek alat-alatnya ya, apakah sudah lengkap atau tidak gitu. Oke, kalau misalkan sudah selesai, langsung saja ya didekatkan alat-alatnya ke posisi dekat pasien ya, supaya kita mudah menjangkau dan pasiennya dan mempermudah juga kita melakukan tindakan. Oke, kemudian berikutnya kita mengatur lingkungan yang nyaman tadi sudah ya. Kemudian kita mencuci tangan pakai skot dan pakai sarung tangan ya. Kita bisa mencuci tangan 6 langkah ya. Kita bisa mencuci tangan menggunakan air mengalir atau kita membersihkan tangan ya menggunakan hand rub ya. Ya, ini saya contohkan saja mencuci tangan menggunakan air mengalir ya. Jadi kalau misalkan ada wastafel, jadi kita bisa menggunakan wastafel untuk cuci tangan ya. Jadi yang pertama basahi tangan sedikit terlebih dahulu, kemudian ambil sabun ya, kemudian gosok-gosok ya telapak tangan, kemudian punggung tangan ya, terus kemudian sela-sela jari, kemudian gerakan mengunci ya, kemudian putar-putar ya, kemudian ibu jari dan kemudian dibilas ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah kita memakai skort. Oke. Kita pakai skort kita ya. Jadi ini posisi skort. Nah, supaya apa? Supaya nanti kalau misalkan kita melakukan tindakan, kita tidak terkena cipratan ataupun terkena urin atau feses dari pasien itu sendiri ya. Kita pasang kalau misalkan Anda punya jas lab atau jas untuk praktikum bisa dipakai ya. Kemudian berikutnya jangan lupa kalau misalkan lengan baju Anda ya, posisi baju Anda itu panjang bisa ditekuk ya. Oke, ditekuk, dilipat sampai setinggi lengan Anda ya supaya tidak mengganggu untuk melakukan tindakan ya. Oke, kemudian kalau sudah kita mengatur posisi klien ya, posisi klien bisa di sini fleksibel ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan kliennya atau sesuai dengan kemampuan pasiennya. Ya, kalau misalkan pasiennya bisa menekuk lututnya, kita bisa tekuk lututnya. Tapi kalau misalkan tidak bisa, ya jangan dipaksakan. Ya, kita coba untuk pasien yang laki-laki terlebih dahulu. Nah, di sini ya ini contoh dari pasien laki-laki ya. Kita sudah persiapkan fantom di sini ya. Nah, di sini kita sudah ada boneka untuk pasien yang laki-laki ya. Nah, di sini ini ya, nanti bagaimana melakukan tindakannya sebelum kita buka seperti ini, kita harus memasang selimut mandi terlebih dahulu gitu ya. Nah, di sini kita kalau menggunakan selimut mandi ini adalah selimut mandinya. Jadi sebelum kita melakukan tindakan gitu ya atau sebelum meletakkan ini jangan dibuka terlebih dahulu gitu ya. Jadi ini tetap kita tutup gitu. Nah, setelah kita tutup gitu ya, kemudian kita letakkan ini ya, apa namanya? Urinal ini ya di bawah dari pasien itu. Nah, kita caranya meletakkan di bawahnya itu gitu ya. Ini kita bisa melalui samping gitu. Jadi
kita tidak perlu membuka gitu ya, tidak perlu membuka ini apa namanya, membuka selimut seperti ini ya, tapi cukup melalui bawah. Nah, ketika nanti pasiennya ini menggunakan sarung atau menggunakan celana ataupun celana pendek gitu ya, maka kita perlu untuk membukanya terlebih dahulu atau menurunkan bagian atau di sini menurunkan baju bagian bawahnya ya, supaya mempermudah pasien itu melakukan BAK di tempat tidur ya. Jadi ini saya contohkan ya. Jadi saya buka gitu ya. Nah, di sini ini anggap saja tertutup ya. Kemudian di sini ya, sebelum kita saya sampai lupa gitu ya, kita menggunakan handscoon terlebih dahulu ya. Mohon maaf. Oke. Nah, kita gunakan handscoon atau sarung tangan. Oke. Kemudian kita letakkan posisi urinal ini pas gitu ya di penisnya pasien gitu ya. Jadi kalau misalkan pasiennya laki-laki kita masukkan seperti ini ya. Oke, kalau misalkan pasiennya nanti bisa memegang sendiri, diminta pasiennya untuk megang sendiri ya. Kalau misalkan pasiennya tidak bisa, ya kita yang memegangkan. Jadi posisinya nanti ininya seperti ini, posisi selimut ini tetap seperti ini. Jadi kita membantunya lewat bawah seperti ini ya. Jadi supaya apa? Supaya kita tetap menjaga privasinya pasien supaya tidak kelihatan ya. Oke. Kalau misalkan sudah selesai ya, ini tetap dalam kondisi tertutup ya. Kalau sudah selesai, ini urinal kita angkat ya. Ya, jangan lupa kalau misalkan gitu ya, kalau misalkan ini ada apa namanya? Ada bekas dari atau sisa dari urin pasien, tetap kita untuk goyangkannya supaya benar-benar bersih, supaya benar-benar habis. Ya, kemudian kita taruh ya urinal ini di bawah tempat tidur ya. Kemudian baru kita lakukan cebok ke pasien kita atau membersihkan penis pasien kita ya. Bagaimana caranya membersihkan? Ya kita menggunakan kapas cebok gitu ya. Kemudian kita siapkan bengkok gitu ya. Dan di sini kita melakukannya mengusapnya menggunakan kapas yang sudah dibasahi ya. Jadi kita pegang gitu ya. Pegang penis pasien ya. Kemudian kita usap dari ujung atau pangkal uretra ya, kemudian sampai ke luar ya. Satu usapan, kemudian ditambah lagi ya sampai benar-benar kering gitu ya. Itu kalau yang pasien laki-laki. Nah, kemudian bagaimana yang pasien perempuan? Sama. Yang membedakan adalah jenis urinalnya atau pispotnya gitu ya. Nah, kalau yang perempuan ini ada pasien perempuan contohnya ya di sini. Nah, ini posisi pasien perempuan ya. Tapi tetap posisinya harus tertutup ya. Kalau misalkan ada eh, baju bagian bawah ya berarti harus dibuka terlebih dahulu kan gitu ya. Kalau misalkan tidak pasiennya tidak pakai pakaian yang bagian bawah ya tidak perlu di ini ya, tidak perlu diturunkan ya baju bagian bawahnya. Jadi ini saya buka saja ya, tapi nanti untuk pelaksanaannya tetap ditutup ya. Jadi ini posisi dari urinal itu kita paskannya sesuai dengan posisi anatominya ini apa namanya posisi anatomi dari vagina pasien gitu ya. Nah, kelemahannya kalau kita menggunakan urinal adalah nanti bisa belepotan ya atau ngerembes ke bawah. Itulah kenapa saya sarankan gitu kita tidak menggunakan urinal untuk yang perempuan, tapi kita menggunakan spot yang lebih besar yang seperti ini gitu ya di bawahnya pasien gitu ya. Oke, bagaimana caranya memasangkan ini dibuka terlebih dahulu ya tutupnya ditaruh di bawah gitu ya. Kemudian kalau pasiennya bisa mengangkat sendiri gitu ya, mengangkat ini apa namanya bokongnya sendiri,
maka pasiennya disuruh kita minta angkat. Bagaimana caranya? Tekuk dulu, ya, ditekuk dulu kakinya ya dengan posisi dorsal recumbent, kemudian baru diangkat. Setelah diangkat baru dimasukkan. Jadi contohnya seperti ini. Nah, begini ya. Oke, kemudian setelah itu diminta pasiennya untuk BAK. Nah, ini sekaligus bisa saja nanti untuk BAB, tapi kalau misalkan BAB kita perlu memberikan alas atau pengalasnya ya di bawahnya. Oke. Kalau misalkan sudah selesai, kita bisa membersihkan atau menceboki pasien gitu ya menggunakan kapas cebok dan air ya. Nah, di sini ya kalau misalkan pasiennya sudah selesai ya. Jadi ini saya sarankan untuk tidak perlu memindahkan terlebih dahulu supaya nanti kapasnya ini ketika nanti ada air yang mengalir ke bawah itu masih bisa ditampung di dalam bispot ini sendiri ya. Oke, caranya bagaimana? Ini dari atas ya. Dari atas ya. Dari atas samping kemudian ke bawah kemudian dibuang ke bengkok ya. Oke. Kemudian sebelah satunya lagi ya sama seperti kita melakukan perineal care ya. Minimal 3 kali. Oke, cukup ya menggunakan kapas cebok. Oke. Kalau misalkan sudah selesai ya diminta pasiennya untuk mengangkat bokongnya kemudian kita tarik ya, kemudian bisa kita turunkan dan kita tutup. Ya. Oke. Kemudian bengkoknya juga kita turunkan. Nah, kemudian kalau sudah selesai tadi ya, kita sudah mengeringkan gitu ya, kita sudah melakukan tindakan, kita bisa merapikan pasiennya kita gitu ya. Kalau tadi posisi dari pakaian bagian bawahnya itu diturunkan, maka kita bisa naikkan kembali gitu ya, kita pasangkan lagi. Begitu juga yang laki-laki gitu ya, sama. Ya, kita naikkan kembali. Kemudian kalau sudah selesai, kita rapikan alat-alatnya tadi ya. Kemudian kalau misalkan Anda membawa troli seperti ini ya, maka baseport atau urinal tadi itu ditaruh di bawah ya supaya nanti kita bisa memudahkan membawa. Tapi kalau Anda tidak membawa, nanti cukup Anda bawa ini ya sama bakinya nanti gitu ya ke nurse station. Nah, kemudian kita rapikan alat-alatnya ya. Kemudian kita lepaskan sarung tangan kita ya. Sarung tangan dilepas ya. Kemudian kita buang di bengkok ya. Kemudian kita rapikan pasiennya lagi ya. Benar-benar sudah rapi ya. Kalau misalkan pasiennya sudah rapi, maka kita bisa menyampaikan kepada pasien bahwa tindakan sudah dilakukan. Ya, Bapak Ibu, tindakan sudah kita lakukan. Bagaimana kondisinya Bapak Ibu atau perasaannya gitu ya? Kita perlu mengevaluasi gitu ya. Respon dari pasien itu baik secara subjektif atau secara objektif, subjektif maupun objektif ya. Kemudian kita berikan reinforcement. Baik Bu, terima kasih Ibu tadi sudah bekerja sama dengan baik dengan kita yang akhirnya Ibu bisa BAK dengan lancar ya. Nah, kalau ini setelah melakukan tindakan ya, ini kita kan sudah selesai maka kita harus kembali ke nurse station, maka kita menyampaikan kepada pasien, "Baik Bu, karena tindakan sudah selesai, akan saya tinggal dulu ya Bu, mungkin nanti sekitar 2 atau 3 jam lagi saya akan kembali ke Ibu untuk melihat kondisi Ibu, atau kalau misalkan nanti ada apa-apa bisa memanggil kami lagi untuk kita bantu untuk melakukan tindakan ya. Kemudian setelah itu kita akhiri, terima kasih ya Bu, saya izin kembali dulu dan berikan salam kepada pasiennya. Kemudian kita bawa peralatan ke nurse station ya, kita bawa kemudian kita cuci tangan lagi ya, cuci tangan lagi dengan air mengalir ya. Telapak tangan ya, kemudian punggung tangan, sela-sela jari ya, kemudian gerakan mengunci ya, kemudian ibu jari dan terakhir putar-putar. Ya, kemudian dibilas dan kita sudah selesai. Dan jangan lupa untuk mendokumentasikan ya, dokumentasikan tindakan yang sudah Anda lakukan. Apa saja tindakannya tadi? Ya, pada jam 10 ya, tanggal 17 misalkan ya 17 Mei saya melakukan tindakan
membantu pasien BAK di tempat tidur ya, bagaimana responnya BAK pasien lancar, bagaimana urinnya ya, dilihat berapa banyak gitu ya, konsistensinya seperti apa, kejernihannya bagaimana, dilaporkan, kemudian jangan lupa untuk ditandatangani dan diberikan nama terang ya. Jadi itu ya untuk membantu pasien BAK di tempat tidur. Nah, kemudian berikutnya kita akan membantu pasien BAB di tempat tidur ya. Prinsipnya sama dengan BAK di tempat tidur tadi, kita langsung saja ke cara kerjanya saja ya. Yang membedakan adalah di sini kita menambahkan alas gitu ya, menambahkan alas yang memang ini kita butuhkan gitu ya untuk pasien BAB di tempat tidur ya. Oke. Nah, di sini memang kalau kita BAB di tempat tidur, yaitu pasiennya yang memang tidak mampu untuk BAB di kamar mandi nih ya, pasiennya atau memang pasien itu tidak boleh bergerak gitu ya dalam kondisi memang diimobilisasi supaya pasien tidak bergerak, maka kalau misalkan pasiennya butuh BAB, kita bantu BAB. Atau ketika pasien juga membantu memenuhi kebutuhan pemeriksaan feses gitu ya. Kemudian juga kita memperhatikan kebersihan tempat tidurnya dan bagaimana kita juga perlu mengkaji untuk bagaimana kondisi fesesnya ya. Nah, di sini indikasinya apa saja ya? Kita perlu memperhatikan pasiennya. Pasiennya memang dalam kondisi yang memang benar-benar tidak bisa ke toilet dan pasien itu ya benar-benar memang diimobilisasi dan harus melakukan aktivitasnya semuanya di tempat tidur, sehingga kita harus membantu pasien itu membantu BAB di tempat tidur itu sendiri ya. Oke, atau gitu ya pada pasien yang perlu diperiksa fesesnya gitu ya. Sama ya prinsipnya tadi ya, untuk persiapan klien kita memberikan salam, memperkenalkan diri, kemudian mengidentifikasi identitas pasien dengan benar ya. Kemudian kita juga memberikan penjelasan bahwa kita akan melakukan tindakan prosedur pemenuhan kebutuhan eliminasi atau pemeriksaan feses atau apapun gitu ya ketika pasiennya